khususnya kiai dari Pasuruan. Tidak perlu saya sebut namanya. Hari ini di Pasuruan, di Probolinggo dan sekitarnya, klan Ba'alawi ini mencoba dengan senyap tanpa dipublis di sosial media merayu para kiai, para ulama di sana agar nasab mereka ini masih eksis, tetap diakui oleh mereka. Kemudian saya tanya balik, kenapa Pak Kiai, ulama-ulama di sana atau kiai ini tidak mau menolak? Ya gimana, kan nggak enak Mas. Kita orang Jawa, serba nggak enak, didatangi para habaib, dimohon-mohon agar udahlah Pak Kiai. Tidak saya sebutkan di sini, karena ini takutnya nanti menjadi sebuah opini liar, yang ujungnya saya dicap sebagai seorang yang memfitnah dan ngajak perang kepada alumni Ponpes Sidogiri. Enggak, sama sekali enggak. Saya hanya tujuannya adalah menggali lebih dalam pada narasumber yang otentik, yang itu jelas-jelas merupakan petinggi, bahkan keluarga besar, keluarga inti dari pengurus Ponpes Sidogiri. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Tolong jangan di skip video ini, meskipun agak sama ya, kostum saya, background saya, kemudian background suara yang memang ini dekat sekali dengan jalan raya. Tapi tema kali ini bukan mengenai status kewarganegaraan klan Ba'alawi atau para habib yang ada di Indonesia ini. Ini soal lain. Ini terkait dengan saya beberapa saat lalu mencoba menghubungi salah satu tokoh penting di Ponpes Sidogiri, dan ternyata beliau yang saya wawancara itu ternyata tidak mengizinkan voice note atau rekaman audio itu diposting di channel ini. Dan beberapa kali saya juga mencoba memohon lah, sudahlah Pak Kiai, mohon diizinkan agar wawancara kita itu diposting saja. Tapi sekali lagi beliau tidak mengizinkan. Dan setelah saya tanya Gus Pake, saya tanya Kiai Haji Nur Iya, dan ada beberapa teman yang lain terkait dengan rekaman saya atau wawancara saya dengan salah satu tokoh penting di Ponpes Sidogiri, dengan berbagai macam penjelasannya, ya akhirnya saya memaklumi dan memahami sekali. Dan akhirnya wawancara itu yang saya rekam akhirnya menghasilkan sebuah voice note itu tidak ditayangkan. Dan saya betul-betul memahami kenapa voice note itu tidak ditayangkan. Padahal voice note itu tentang yang krusial, hal yang benang merahnya itu sangat jelas cetomelo-melo, karena terkait dengan salah satu klan Ba'alawi. Ya sebut saja Topik Assegaf. Tapi ya sudahlah, karena ini menjaga privasi dan menjaga keamanan beliau, yang saya maksud adalah tokoh penting di Ponpes Sidogiri. Nah, ketika saya bertanya kepada Gus Pake, saya bertanya kepada Kiai Haji Nur Iya tentang tokoh ini, tokoh penting di Ponpes Sidogiri ini, kenapa voice note saya tidak bisa diunggah, latar belakangnya memang sangat-sangat gimana ya? Ya kadang-kadang nggak diterima di akal, tapi itu terjadi sekali. Tidak saya sebutkan di sini, karena ini takutnya nanti menjadi sebuah opini liar, yang ujungnya saya dicap sebagai seorang yang memfitnah dan ngajak perang kepada alumni Ponpes Sidogiri. Enggak, sama sekali enggak. Saya hanya tujuannya adalah menggali lebih dalam pada narasumber yang otentik, yang itu jelas-jelas merupakan
petinggi, bahkan keluarga besar, keluarga inti dari pengurus Ponpes Sidogiri. Yang terang-terang di sini akhirnya bisa saya simpulkan bahwa memang diduga di Ponpes Sidogiri sendiri sampai hari ini memang banyak kepentingan, dan kepentingan ini memang dipicu oleh satu rencana, satu agenda khusus bagaimana Ponpes Sidogiri ini dikuasai oleh klan Balawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini. Dan pasti Anda sudah bisa menyimpulkan soal itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ya akhirnya saya juga memahami pentingnya sebuah analisa yang mendalam, yang langsung dari narasumbernya. Jadi tidak hanya sekedar memframing, mengadu domba. Bahkan ada istilah kemarin waktu saya membuat podcast ini, di kolom komentar AW Kertapati Channel ini banyak sekali alumni dari Sidogiri yang muncul semua, ngajak perang dengan saya gitu maksudnya, mengancam dan seterusnya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tujuan saya membahas mengenai Ponpes Sidogiri itu tidak mau mencampuri urusan internal, tapi karena ini terkait dengan klan Balawi, terkait dengan nasab mereka yang busuk itu, ya ini sudah menjadi urusan eksternal. Jadi siapapun juga selama punya informasi yang terkonfirmasi dari sumbernya yang otentik adalah salah satu pengurus dari Ponpes Sidogiri, why not? Kenapa tidak? Tapi sekali lagi memang ya Anda bisa menyimpulkanlah bagaimana kondisi yang sebenarnya internal di Ponpes Sidogiri yang penuh dengan kepentingan, yang ini dipicu bukan dari pengurus aslinya, tapi propaganda, ya, mencoba mengadu domba para pengurus inti di Ponpes Sidogiri ini. Yang mengadu domba adalah klan Balawi sendiri. Ya langsung aja kita sebut Taufik Asgaf. Entah gimana caranya Taufik Asgaf ini ternyata masih diakui juga di Ponpes Sidogiri. Terlepas nasab dan apa kita nggak tahu, tapi eksistensinya Taufik Asgaf ini sungguh masih luar biasa di kalangan santri, kalangan pengurus di internal Ponpes Sidogiri. Dan yang lebih memprihatinkan sekali, ini menurut para tokoh ya, khususnya kiai dari Pasuruan, tidak perlu saya sebut namanya. Hari ini di Pasuruan, di Probolinggo dan sekitarnya, klan Balawi ini mencoba dengan senyap tanpa dipublis di sosial media merayu para kiai, para ulama di sana agar nasab mereka ini masih eksis, tetap diakui oleh mereka. Kemudian saya tanya balik, kenapa Pak Kiai, ulama-ulama di sana atau kiai ini tidak mau menolak? Ya gimana, kan nggak enak Mas, kita orang Jawa serba nggak enak, didatangi para habaib, dimohon-mohon agar udahlah Pak Kiai, udahlah Ustadz, jangan masuk ke perbincangan, jangan masuk ke kegaduhan soal nasab kami, tolong, udahlah, nggak usah ikut-ikutan lah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya mau gimana lagi kita sebagai seorang konten kreator yang cuman kata mereka Muhyiddin dan Balawi bacot doang, ya gimana lagi kalau nggak terus menyuarakan terus tanpa berhenti, tidak mengenal lelah, gas. Tuh. Seperti itu kondisi hari ini
Kenapa? Klan Balawi kok anteng-anteng saja? Tidak. Mereka terus bergelia senyap mendekati para kiai, para ulama, para ustadz agar menghentikan bersuara mengenai busuknya nasab klan Balawi dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode yang terus tidak hentinya. Dengan senyap klan Balawi terus merayu para kiai ulama Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.